Saatnya musisi berkualitas bercerita. Ciao. Hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi yang fenomenal, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Mas Pujiono. Mas, ya, boleh cerita sedikit flashback ke belakang? Boleh. Awal karir, Mas. Kenapa sih bisa kepikiran untuk ikut ajang pencarian bakat? Gitu. Motivasinya apa, Mas, waktu itu, Mas? Motivasi kita waktu itu sebenarnya bukan untuk masuk atau the next berikutnya menjadi seorang ajang di peserta ajang itu ya. Tapi kita lebih kepada penyampaian lagu. Karena walaupun kita nggak lolos, yang penting lagu itu sampai gitu. Oh gitu. Pesan dan kesan ke seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya Idol dulu ya? Iya betul. Idol kan pernah juga dikritik sama Dhani. Oh iya. Ya waktu itu kan istilahnya bahwa lagu ini yang dibawain Pujiono itu kayak sudah lama gitu waktu itu kan. Tapi dengan adanya itu terus mereka dan itu ternyata nyesel. Iya. Nah, tanggapan Mas Pujiono gimana? Sebenarnya gini, Mas Dhani itu bilang kan nggak mau mengulang lagi. Dia kan pernah membeli sebuah karya lagunya Rido kalau nggak salah ya, yang neng nong itu. Nah dia nggak mau mengulang kedua kali gitu. Jadi dia nggak jadi beli lagu saya kayak gitu. Tapi sebenarnya lagunya yang dibawain Mas Pujiono itu ternyata mau dibeli dengan partai ya, dibeli di sebuah partai kan? Iya, itu menurut statement Mas Dhani ya. Karena dia waktu itu kan sebuah partai berminat, cuman kita memang nggak jual. Oh gitu. Ya. Tapi sempat dihubungin sama ini. Ya waktu itu kan kita sempat juga shoot juga film salah satu sinetron lah. Tapi itu kalau semua dibeli, itu berapa puluh juta, berapa ratus juta itu? Saya sebenarnya nggak jual, nggak bakalan jual. Karena lagu itu buat rakyat Indonesia. Kreativitas penciptaannya, Mas. Itu tema-temanya diambil dari mana sih, atau Mas riset dulu, atau ngelihat kegelisahan orang banyak baru dituangkan ke lagu, atau seperti apa, Mas? Sebenarnya temanya sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari, karena waktu itu kan kita hidupnya memang di jalan ya. Seperti ngamen lah, saya kan berangkat dari pengamen. Teman saya itu campur, ada Batak, ada Ambon, ada Medan, ada Palembang, ada Surabaya, ada Sunda, campur. Makanya kita terinspirasi. Ya, dan kebetulan setelah era reformasi, awal reformasi 98 itu ada sebuah kerusuhan tentang SARA. Kalau nggak salah di Ambon lah gitu ya. Jadi kita terinspirasi dari situ. Kenapa kok kita yang katanya bangsa yang bermajemuk kok bisa ribut gara-gara SARA kayak gitu. Jadi terciptalah gitu. Iya. Nah, setelah dari lagu itu kan sekarang Mas Pujiono itu pengamen. Iya betul. Nah, dari penghasilan pengamen itu berapa ya? Sebenarnya ya lumayan lah kalau kita tekun dan niat. Kalau dulu kan memang pengamen itu jarang. Dan itu bisa untuk menghidupi keluarga? Alhamdulillah sampai detik ini saya berumah tangga udah 21 tahun. Gitu. Anak saya juga udah SMP lah. Istri satu? Istri satu. Nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh banyak-banyak ya? Satu aja nggak habis-habis. Oh gitu. Ya. Ikut label mana? Saya di Loteng Musik Official. Loteng Musik Official. Ya. Udah berapa single yang dikeluarkan? Ya alhamdulillah untuk saat ini kemungkinan ada 1, 2, 3, 4. Kemungkinan ada sekitar 6 lah. Kenapa nggak bikin mini album aja? Nanti akan kita pertimbangkan buat album. Oh. Ya. Terus yang dari ke-6 itu, mana yang paling terbaik? Kalau menurut saya semuanya ya bagi saya sih terbaik ya. Terbaik. Tapi yang membuat terkesan. Gitu. Iya, kalau terkesan sih tetap Manisnya Negeriku ya. Itu yang lama dong. Iya, tapi kita juga ada juga tema lagu yang dengan kebangsaan juga kayak Indah Negeri Anugerah Ilahi. Itu kan temanya nggak beda jauh dengan Manisnya Negeriku gitu. Manisnya Negeriku itu kan kalau nggak salah yang dibawain sama Polres itu ya? Pernah ya, Polres Cirebon. Polres yang itu kan. Itu kalau aku pernah lihat juga di YouTube, Mas Pujiono itu main di depan TNI. Mabes TNI. Nah, itu grogi nggak waktu malam? Saya sebenarnya ya grogi, dibilang grogi ya enggak ya, karena ditonton mantan-mantan panglima banyak.
terus bintang 4, bintang 3, bintang 2 lah. Kita bintang kecil. Bintang kayak Iya. lagu, Mas. Tapi paling tidak kita suatu pengalaman, tapi bagi saya anggap itu mereka itu penumpang. Dulu karena saya sering ngamen, sering ngeliat ekspresi wajah manusia-manusia berbeda-beda gitu. Jadi nggak grogi sih. Tapi sekarang masih ngamen, Mas? Masih ngamen. Masih ngamen. Karena kita inspirasi itu dari jalanan. Karena kita gini, setiap kita membuat lagu, kita sampaikan di jalanan dulu. Umpamanya kayak di bis ya. Kalau orang suka itu biasanya responnya bagus. Kalau kita recording langsung, kadang-kadang orang nggak tahu. Kalau kita nyanyi dulu di depan penumpang, dia responnya seperti apa? Itu dilihat dari kolekannya. Berarti kalau apa namanya orang Mas Pujiono, Iya. gitu ya kan? Banyak. Alhamdulillah banyak. Mas kok kenapa masih ngamen ya? Karena apalagi di tengah kondisi seperti ini ya. Terpaksa, Mas. Terpaksa sih enggak ya. Kita memang sekaligus mencari inspirasi karena di ruangan terbuka kita lebih banyak ide-ide untuk membuat karya berikutnya kayak. Ya, mungkin contoh kayak Iwan Fals, Ya. itu kan hidup di pengamen akhirnya Ya. menciptakan karya yang terbaik. Tapi Bang Iwan Fals bukan pengamen sembarangan. Tapi dulunya dari situ. Iya, gitu. berangkatnya dari Mungkin nanti Mas Bujuni akan seperti itu, ya kan? Gitu. Seperti Mas Didi Kempot itu kan, Mas Didi Kempot almarhum itu kan kelompok pengamen trotoar. Itu Semanggi. Oh, Ya. iya, yang waktu rumah di Selipi itu. ya. Selipi, Semanggi ya. Dia sering tuh Selipi lah. Tapi pernah mengalami kayak Mas Didi Kempot gak? Kayak istilahnya sehari makan cuma sekali. Sehari makan sekali sebenarnya enggak juga. Karena kita dulu pengamen itu sebenarnya lumayan. Cuma pandangan orang itu ngelihat kita tuh dengan sebelah mata. Karena dulu itu walaupun hanya tamat SD mungkin bisa kerja ya banyak. Cuma bagi kita kan, kita ini seorang pekerja seni ya, susah diatur sebenarnya. Maunya bebas. Oh, iya. Gitu. Oh gitu. Iya. Oh iya. Nah sekarang masalah gonjang-ganjing negeri ini, itu ada nggak di karakter Mas Pujiono untuk menciptakan lagu Gelisah gitu, Mas. gelisah? Oh gelisah ada. Biasanya kan seorang pengamen itu kan mengamati dengan keadaan situasi saat ini. Iya, ya itu dia, kita lihat kehidupan sosialnya lah, kita lihat ya sangat timpang lah. Apalagi mungkin kalau di Jakarta nggak terlalu nampak ya, tapi kalau di daerah-daerah itu kayak gimana ekonominya kan kayak gitu. Walaupun kita hidup di Jakarta, tapi kan kalau lihat di daerah-daerah itu kan banyak juga yang starta hidupnya jauh dari kata mampu gitu. Nah, kembali lagi nih, Mas. Ngomongin bagaimana Mas ketemu sama yang menaungi sekarang, label sekarang gitu. Prosesnya seperti apa, Mas? Apakah lagi wah ini bagus nih, langsung ditarik atau Ditemukan gitu. Iya, ditemukan. Kita sih sebenarnya prosesnya mudah karena kita ya memang senang bergaul ya. Kita dengan siapapun kita nggak pilih-pilih ya, memang terbiasa di jalanan. Jadi kita ketemu teman dan kebetulan teman saya itu temannya dia juga, Bang Nyong ini. Jadi kita coba-cobalah kita kerjasama. Oke lah saya bilang. Bang Nyong boleh. Kunci Ya, Bang Nyong Kunci. Jadi kita apa salahnya dong kalau kita sama-sama membangun kayak gitu. Jadi di samping kita semakin maju kan pengalaman bertambah. Karena di Kunci itu banyak orang-orang berbakat ya. Baik dari gitar ataupun semua alat musik banyak yang bisa memainkan gitu. Nah dari sekarang sudah ditangani sama label Loteng musik dan ya. produsernya Nyong. Iya. Pengaruhnya apa buat keluarga? Pengaruhnya bagi saya kalau untuk sekarang ini sebenarnya belum ya. Ya itu namanya kita kan sedang membangun. Pengaruhnya ya sangat berpengaruh karena kita tertata dengan baik. Walaupun kita masih ngamen. Belum, karena kita masih urakan dalam hal seperti menaikkan lagu di sebuah manajemen diri. Iya, itu ternyata setelah kita diskusi sama Bang Yung itu sangat riskan karena bisa diambil sama orang kayak gitu. Karena belum didaftarkan ke umpamanya seperti DSP. Lagunya Mas Jono belum dijadwalkan ke Jono. Ya, Jono sama Mas Jono itu ya. Ya beda. TU-nya beda. Iya. Nah, tapi sekarang semua sudah didaftarkan ke sana, tapi impact-nya dari pendaftaran itu sudah ada belum? Ya alhamdulillah sudah ada sih. Sudah mendapatkan royalti. Ya alhamdulillah sudah ada. Sudah. Ya seperti halnya di YouTube atau di
Tempatnya Kan sedang kemarin, berjalan. lagu apa tuh ya yang saya lihat itu udah besar. Ya. Itu kan agak lumayan lah istilahnya kan gitu. Corona. Ya. Nah gitu kan. Tapi dari situ kan berarti bisa menghidupin keluarga. Nah selama ini sudah terrealisasi belum? Sudah. Sudah. Saya sambil berjalan. Sambil berjalan. Iya. Sambil nyari duit ngamen. Iya. Karena kita nggak ngamen juga, nggak ada ngojek. Oh gitu. Karena sekarang bis kota itu kan angkutan juga udah mulai berkurang. Ngojek juga. Iya. Apa aja kita mah? Oh. Terus selain ngojek ada lagi bangunan juga. Ada kalau ada. Luar biasa. Berarti tanpa lelah, yang penting halal. Iya, yang penting intinya nggak mencuri, nggak merugikan orang lain gitu kan. Perkara halal enggaknya kita nggak tahu deh. Ya kita nggak tahu kalau yang bayar kita uangnya haram, kan kayak gitu. Berarti pas masuk ke loteng musik itu sudah mulai ditata ya? Nah, mulai pengetahuannya nambah. Ya, seperti kita itu ya? pengetahuan nambah, pengalaman nambah, jadi kita jadi menambah wawasan dalam hal bermusik karena di situ berbagai karakter pemain musik ada di situ dan bukan hanya kita ya, banyak rekan-rekan yang lain ya. Kalau kita sih belum pantas lah disebut musisi, maksudnya seni jalanan lah. Ya, gitu. Mas Budiono suka begitu. Nih ada lagu satu Kalajengking. Iya betul. Kenapa Kalajengking? Dulu gini, jadi ada suatu pemimpin di Indonesia ini yang mengucapkan apa komoditi paling mahal saat ini. Beliau bilang bukan emas. Kalau nggak salah di tahun 2018-nya. Dia bilang bisa Scorpio yang menghasilkan berapa miliar itu per liternya. Sedangkan kita ini kan ladangnya emas, contoh kayak di Papua. Lah buat apa bisa Scorpio? Kita butuh berjuta-juta kalajengking belum tentu jadi 1 liter. Karena mengambil bisa kalajengking itu nggak semudah seperti tangan kosong, mesti ada alatnya lagi kayak gitu. Harus orang yang ahli juga. Nah, satu begitu. Kedua ada juga yang mengucapkan kalau beras mahal itu tawar biar murah. Sejak kapan beras kalau dia menjadi beras bisa ditawar? Kecuali padi ijon mungkin bisa ya. Kayak gitu. Cakep. Iya. Berarti sebenarnya Mas Budiono itu menyimak berita-berita saat ini ya kan. Berarti menciptakan sebuah lagu lirik. Berarti Mas Budiono itu membaca situasi. Iya, kan kita juga nggak ada salah mempromokan juga kan. Iya. Kalau mau kaya budidaya kalajengking kan kayak gitu. Terus Corona, Ya. itu juga sampean bikin. Ya kan, liriknya juga kayak asik tuh ya. Gitu. Iya, Easy karena listening, ya mudah dicerna ya Mas. iya, karena kita mau yang simple. Kita pengen ikuti legendarisnya Kus Plus lah ya. Beliau itu simple, kuncinya nggak ribet-ribet. Kata-katanya juga mudah dicerna dan sampai detik ini pun orang banyak yang hafal ya. Kita maunya seperti itu kan. Ya kayak lagu Corona kita lihat situasi dan kondisi. Corona itu kan bisa menyerang siapa saja, tak mengenal suku ras dan agama. Tapi kalau bisa jangan dipolitisasi kan kayak gitu. Karena di situ ada kata-kata itu kan. Masuk dalam arti dipolitisasi ya seperti halnya kita ini kan kaum kecil. Kan kasihan yang kelas-kelas bawah ini kan. Mungkin yang banyak duit sih masa bodoh ya. Nah, kita merasa nggak sekarang dipolitisasi? Ya merasa lah. Merasa? Iya. Berarti sangat berat dong berarti? Berat untuk ukuran kaum menengah ke bawah sangat berat. Bahkan seorang kaum menengah aja bisa bangkrut. Iya. Gara-gara corona kayak. Perceraian makin banyak. Oh gitu? Iya. Berarti janda masih banyak ya? Janda semakin di depan bener. Karena gara-gara ekonomi, efek corona banyak terjadi perceraian. Bahkan antri kan. Itulah corona, dahsyatnya corona itu. Iya. Tapi dari itu berdampak nggak sih Mas sama jadwal off air Mas? Ya sangat berdampak. Makanya kita, ya walaupun kita sering juga off air dengan instansi pemerintah, tetap aja kan ada dampaknya. Mereka juga nggak mau ibaratnya kalau terjadi apa-apa kan kayak gitu. Misalkan kayak contoh waktu itu saya harus Agustus lah, saya harus ke Medan cancel karena dengan alasan protokol kesehatan. Memang benar juga kan. Ya kita nggak bisa menyalahkan mereka yang punya acara kan. Memang keadaannya begini.
Karena ini kalau menurut saya dunia sih. Tapi sudah di DP kan? Sudah di DP. Yang penting kan itunya kan? Iya Kak? Itu privasi. Itu lebih pasti. Jadi enggaknya kita kan yang penting memang harus dealingnya seperti itu Iya, kan. iya, bener. DP duluan ya? Iya, DP. Jangan kayak anak-anak zaman sekarang DP duluan bahaya. Iya bahaya. Mas, ciri khas dari Mas Pujiono kan siulannya. Iya ya. betul. Itu bisa nemu kayak gitu kapan gitu Mas? Sebenarnya saya punya kebiasaan ini dari kecil waktu saya di kampung ya, waktu main layangan lah. Kita kalau di kampung itu kan manggil angin pakai siulan, Mas. Biasa biar datang kayak biasanya ada angin tuh. Ya tahu benar tahu enggaknya ya. Kita kebetulan memang bakat kita dari kecil kayak gitu. Dan itu setiap lagu pasti ada siulan ya? Nah, ya kalau Di situ Atau ya? di off air dibawain kayak gitu, iya, masukin. anggap aja ganti melodi ya. Heeh. Cuman kita jadinya mecot, melodi bacot kan kayak gitu. Iya. Nah, ini salah satu ada juga yang lagu Jawa Iya. yang diterjemahin dengan salah satu teman media lah gitu. Oh iya betul. Itu menceritakan diri Mas Pujiono sendiri karena kayak tertera di situ bahwa saya tidak punya apa-apa, bener nggak? Itu judulnya Aku Isopo. Aku isopo. Bukan tidak punya apa-apa, aku bisa apa gitu. Terus Ya lagu itu menceritakan apa ya? Menceritakan tentang kita senang sama dengan anak orang kaya lah, umpamanya kayak gitu. Sedangkan kita memang nggak punya apa-apa kan. Kehidupannya jauh lah kayak gitu. Jadi ya hanya aku isopo kan gitu. Iya, Aku bisa apa dengan? aku bisa apa dengan kamu ya? Kan? Iya. Kan? Kamu orang kaya, kamu di atas, Nah. saya di bawah kan gitu. Kalau boleh dibilang si Nurbaya era modern. Iya, itu orang Iya. modern. Iya. Mas, ini kita agak melenceng sedikit Iya. tentang politik, Iya. ya kan? Sekarang politik dia lagi gonjang-ganjing. Iya. Dampaknya terhadap musisi, terutama seorang Mas Pujiono yang di jalanan itu berpengaruh besar kan? Oh, berpengaruh. Pengaruh besar. Nah, dari segi itu bisa nggak Mas Pujiono itu membuat lagu tentang Indonesia lagi selain Indonesia apa tadi? Manisnya negeriku. Indonesia negeriku. Ya. Bisa nggak bikin untuk ke depan bikin yang lebih? Insya Allah bisa. Mm. Sebenarnya kita juga punya ya pengen konsep seperti itu. Banyak apalagi di tengah kayak begini ya, masih yang ada yang ribut-ribut ya. Para pejabatnya pada ribut tinggal mikirin rakyatnya. Berarti kan pejabat apa itu? Iya. Ya gitu. Mikirin perut sendiri. Bikin sendiri ya. Padahal mereka disumpah tuh. Tempat jabatan ya. Iya, sumpah pakai Alkitab. Oh iya makanya. Iya. Nah terus tadi saya dengar udah bikin klip baru. Iya betul. Itu lagu apa? Ada klip baru lagu Jawa, Iku Bahaya judulnya. Karangan? Karya Bang Nyong. Bang sih, Nyong. Bang Nyong. Masih nyong-nyong Iya. juga. Oke. Dan itu diproduksi Di Loteng Musik. Loteng Musik. Ya betul. Terbitnya mau kapan? Segera lah, nggak lama lagi. Berarti itu setiap bulan ada ya sampean? Hampir setiap, ya boleh dibilang setiap per 2 minggu lah. Dan itu belum dipublish ya tapi? Iya. Nah, yang sudah dipublish itu kalau Jacking sudah sampai Sudah. 8 Hampir mau 1 juta. Hampir ya, Mas? hampir juta. Gitu. 1 juta ya. Kalau yang di Instagram Facebook itu 8 juta ya? Iya, 8 jutaannya. Itu pendapatannya berapa Mas? Kurang tahu itu. Itu nanti urusannya Wami. Sudah mendaftar nih Bang? Sudah, alhamdulillah. Sudah. Wami dengan terus publisher. Publishernya? Ya, publishernya PT Mahar. Iya. Mas. Ya. Kan sekarang lagi tren lagu-lagu Jawa ya. Nah, berarti apakah Mas ikutlah lagu Jawa lagi tren nih ya gitu atau seperti apa Mas? Sebenarnya ya kita harus mengikuti pangsa pasar yang ada. Karena kalau kita melawan arus, kalau nggak unik itu kayaknya susah dilirik.
Karena tren-tren yang sekarang sedang terjadi seperti kayak lagu-lagu Jawa yang dibikin koplo atau banyak versi lah ya. Apalagi di media-media sekarang banyak itu yang di reggae, yang di remix gitu. Ya kita mau tidak mau harus mengikuti pasar itu, kecuali kita orang kaya ya. Itu idealis boleh. Nah kita ini kan dari bawah. Idealis modal dengkul nggak mungkin. Gitu. Apa yang membedakan gitu ya? Mas Pujono kan sekarang sudah di di musik nih, viewersnya juga banyak. Apa yang membedakan Mas Pujono dengan musisi-musisi solo lainnya, Mas? Apa yang membedakan? Apa kekuatan yang Mas Pujono punya? Kalau kekuatan saya sih yakin dengan apa yang kita mampu. Yang penting tidak berlebihan. Kita bisanya seperti ini ya seperti ini. Tapi paling tidak kan membuat pembelajaran kedepannya kita harus lebih baik lagi kayak gitu. Baik dari segi vokal ataupun lagu-lagu yang berkualitas. Kita nggak mau juga kalah dari mereka-mereka yang modalnya besar gitu. Betul. Tapi kita punya keyakinan. Yang penting kita niatnya yakin lah. Yakin dan berusaha, bukan cuma yakin doang gitu kan. Kalau yakin doang belum tentu. Tapi kalau yakin dan berusaha insya Allah ada jalan. Makanya setiap bulan luncur single baru. Dan kebetulan memang di Loteng Musik itu orangnya maksudnya produktif dan cepat gitu. Banyak musisi berkualitas. Iya, di sana, banyak ya, musisi berkualitas dan kita itu nggak pernah membedakan lu siapa enggak. Walaupun di sana banyak orang-orang jago main gitar, banyak juga pengarang lagu. Termasuk banyak juga lagunya banyak. Tapi beliau biasa-biasa aja. Jadi membuat kita juga lebih cepat beradaptasi kan. Cepat memikirkan untuk karya kedepannya kayak gitu.